Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Jembatan Mahakam Ulu di Samarinda ditabrak ponton pengangkut batu bara. Dinas Pariwisata Berau mengingatkan kepada pengelola wisata agar tidak memainkan harga tiket masuk saat libur Nataru. Petani Tarakan dibuat resah oleh tengkulak lantaran harga jual cabainya dinilai rendah. Lukas adalah salah satu petani di Karang Harapan Tarakan yang resah oleh harga cabai. Pasalnya meski harga pasar melambung, namun cabainya tetap dibeli oleh tengkulak dengan harga rendah. Lukas menyatakan cabai yang ia panen dari kebunnya ini hanya dihargai Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Sementara harga tertinggi di pasar mencapai Rp100.000. Selisih harga yang cukup jauh inilah yang membuat Lukas dan petani lainnya diliputi keresahan. Cara kami di petani itu tidak kecewa juga itu harga 80 lah. Oh 80. Ya. Tapi Iya. kalau turun dari 80, 50 dibayarkan 60, itu tidak sesuai. Tidak sesuai ya, tidak cukup Pak ya, Ya. untuk operasional penanaman ini Pak ya. Kalau untuk saat ini berapa Pak Apanya? harganya dari petani? Kita tidak tahu sekarang karena kita baru panen. Oh, baru Nanti panen. baru kita tahu dibayar berapa. Oh, tapi sebelumnya berapa Pak? Kemarin berapa dibayar? 50. Cuma 50.000 Iya. aja. Nah, saya dengar dari pasar itu katanya 100.000 di pasar. Nah, kenapa kita dibayar 50? Jauh ya selisihnya. Oh, harapannya petani di harga Harapannya 80. standar 80 lah. Oh. Kalau panen ini biasanya berapa hari sekali Pak? 4 hari. 4 hari Iya. dipanen. Dalam sekali panen bisa dapat berapa kilo? Pak? Cuma sedikit 5 kilo, 6 kilo paling ini. Lukas mengaku cabai hasil panen dari kebunnya ini terpaksa dijual ke pengepul karena tidak memiliki pelanggan di pasar. Dalam kondisi seperti ini, petani berharap harga cabainya bisa ikut meningkat seiring peningkatan harga pasar jelang hari besar termasuk Nataru. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Posko Basinggah di kawasan Kebun Raya Unmul yang juga Jalan Poros Samarinda Bontang ini merupakan salah satu posko yang bisa dimanfaatkan oleh jemaah guru sekumpul. Posko seperti ini biasa didirikan jelang haul guru sekumpul di Kalimantan Selatan yang kini dikenal dengan sebutan Momen 5 Rajab. Khusus posko Kebun Raya Unmul, jemaah yang bisa memanfaatkannya adalah jemaah yang berasal dari kawasan utara, mulai dari Kutai Timur, Berau, termasuk jemaah dari Kalimantan Utara. Di posko ini, para jemaah bisa menikmati makan, minum, termasuk tempat beristirahat dan layanan kesehatan yang semuanya didapat secara gratis. Saat ini kota kita ini Samarinda menjadi tamu tempat lewatnya para para jamaah yang ingin berangkat ke sana, termasuk Bontang, Sangatta, Muara Badak, Sangkulirang, Muara Wahau, Berau, Kaltara, Malinau sampai Malino. Itu jadi kita sadar, kita siapkan di sini. Yang kedua memang kita namanya muhibin lah, kasihan. Mereka jauh-jauh menempuh ribuan kilo, ya kita siapkan. Dasarnya semuanya dasar cinta kita.
Salah satu jemaah asal Malinau, Kalimantan Utara mengaku keberadaan posko semacam ini sangat membantu. Mereka yang kelelahan selepas perjalanan panjang bisa langsung singgah tanpa memikirkan biaya tambahan untuk makan dan minum. Apian singgah kami himung, Masya Allah, luar biasa Bah, Masya Allah. Tanggapannya gimana? Luar biasa, ini sangat membantu lah. Ya kan ibaratnya kan radiusnya masih ada berapa ratus kilometer lagi kan dari sini kan sudah ada rest area di sini. Nah, alhamdulillah, Masya Allah. Siap. Harapan kedepannya nih Bang, dengan kondisi apa rest area ini? Harapan kedepannya ya kalau bisa ditambah lagi rest area kan. Kalau bisa kan dari Bontang kah atau dari Sangatta gitu. Nah, bahkan dari Berau sudah ada rest area, mudah-mudahan lah ya kan. Iya. Masalahnya dari negara tetangga kita juga kadang-kadang ada yang berangkat lewat darat via Malinau kan, yang dari Tawau, Malaysia. Sesuai rencana, posko yang mampu menampung jemaah hingga 200 orang ini dibuka selama 24 jam dan beroperasi sejak tanggal 20 hingga 26 Desember 2025. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Wajah tepian Gunung Tabur kini terlihat lebih elegan dan eksotis setelah area pejalan kaki didesain dengan nuansa keraton. Suasana tersebut mulai terlihat dari gerbang kuning bergaya klasik, deretan meriam kuno, juga lampu-lampu taman menjadikan suasananya terlihat megah sesuai ciri Gunung Tabur sebagai wilayah kesultanan. Sebelum diubah menjadi seperti sekarang, areal tersebut hanyalah sebuah ruang kosong dan gelap gulita saat malam hari. Kondisi inilah yang kemudian mengantarkan kelurahan untuk mengupayakan agar kawasan tersebut diubah menjadi kawasan wisata bernuansa sejarah dan budaya. Prihatin di awal waktu kami memimpin sekitar tahun 2024, kondisi gelap. Dan itu memang diatensi oleh Bupati Berau pada waktu kami pembukaan Abud Basar. Kondisi di depan museum gelap dan tidak ada ornamen yang melambangkan, hanya ada tersisa waktu itu monumen batu runan dengan Denmark. Nah, jadi kami diatensi Bupati untuk mengajukan kawasan wisata ini, pedestrian. Melengkapi keindahan lokasi pejalan kaki, di kawasan tepian ini telah dibangun dermaga apik dan menarik. Dermaga yang dibangun oleh salah satu perusahaan pertambangan itu tujuannya untuk mendukung areal pejalan kaki sebagai objek wisata. Yang dermaga ini kan kita akan supportkan yang pertama dermaga wisatanya, terus kemudian yang depan adalah pedestrian. Tadi saya sepakat yang disampaikan oleh Bupati ya, bahwa ini kawasan ini kan sebenarnya bisa jadi satu kawasan landmark yang jadi satu ya. Jadi bagaimana kemudian dermaga begitu orang turun masuk pedestrian itu bisa jadi tempat selfie, bisa jadi tempat yang ikonik lah kita bicara di Gunung Tabur ya, yang tidak ada penjualan dan sebagainya. Nah itu makanya kita jadikan satu secara konsep dermaga dan pedestrian supaya kemudian secara landmark ini untuk Gunung Tabur menjadi tempat yang bisa ikonik. Nah, bagi pelancong yang ingin menikmati suasana Sungai Segah, kini telah disiapkan kapal wisata susur Sungai Segah. Untuk perjalanan ini, pengunjung hanya perlu membeli tiket dengan harga Rp35.000 untuk orang dewasa dan Rp25.000 untuk anak-anak. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Ufaulia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.